Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti peringatan Isra Miraj dan Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan, Komplek Kemhan, Kelapa II, Depok. Kegiatan diawali dengan persembahan hadroh oleh ibu-ibu Majelis Taklim Jamiatul Muslimah. Berikutnya adalah sambutan Lurah Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Bapak Muhammad Irfan. Untuk sambutan yang kedua, izin untuk sambutan kedua Bapak Lurah Pasir Gunung Selatan, Bapak Muhammad Irfan AMD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Mujahid Nur Islami, dan yang kami hormati para purnawirawan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan yang terhormat Bapak Ketua RW 02 Bapak Nijos Sanjoyo, sekaligus Ketua DKM Pak. Dan saya lihat juga ada Pak RW 13 Pak Abbas Sugadi, dan yang kami hormati juga para Ketua RT se-RW 02, dan juga yang hadir di sini. Kita berdekatan dengan RW 5 di sini ya, RW 5 sama RW 7. Alhamdulillah wa syukurillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan ya. Jadi di sini judulnya apa? Penglihatan Rasulullah saat Mi'raj. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, serta meningkatkan akhlakul karimah kita. Dalam kesempatan ini kami juga sedikit berpesan kepada bapak-bapak untuk, tapi di sini mah aman ya Pak ya. Jadi ini juga ajang bagi kita untuk meningkatkan silaturahmi. Jadi tadi Pak RW sudah memaparkan bahwa setiap minggu pagi ya Pak, ada kajian-kajian, dan itu diisi setiap malam minggu pagi ada 4 ya. Ya, mudah-mudahan kegiatan itu kegiatan yang positif, semakin meningkatkan keimanan dan silaturahmi kita. Karena kalau kata Pak Ustadz, silaturahmi itu memperpanjang umur dan sehat ya Pak. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini juga akan saya sampaikan ya, mungkin terkait dengan isu-isu yang ada di Pasir Gunung Selatan. Kalau kita berbicara Pasir Gunung Selatan, alhamdulillah PRW, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Pasir Gunung itu termasuk dalam kondisi yang kondusif. Mungkin kalau 2 minggu, 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu bapak-bapak pernah dengar ada kejadian
di RT 4 RW 7 itu anaknya Pak RT Herman yang kejadian ditusuk orang ya, dan sampai meninggal gitu. Dan kita juga di sini saya merasa prihatin. Tapi kalau berbicara TKP kejadian itu adanya di Jakarta Selatan. Terus juga 2 minggu lalu kita kejadian di RW 9 itu di belakang Yonkap, di belakang Pas Pampres juga ada pembegalan. Cuman kalau lihat korbannya juga orang Jakarta, pelakunya juga dari Jakarta. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Pasir Gunung itu selalu dalam kondusif dan aman. Dan selanjutnya ya yang seperti Bapak-bapak Ibu ketahui, cuaca saat ini sangat ekstrim. Kalau berbicara hujan itu dulu Bapak Ibu itu apal bulan apa, tapi sekarang kita mau subuh hujan, habis subuh hujan, mau berangkat kerja udah siap-siap hujan. Jadi tidak menentu. Untuk itu mari kita jaga kebersihan lingkungan biar supaya kita selalu diberikan kesehatan. Kita jaga keluarga kita, anak-anak kita dari segala penyakit, terutama kalau musim lembab begini, hujan gini, kebanyakan penyakitnya demam berdarah. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Terus juga saya sedikit menyampaikan, jadi beberapa hari lalu saya juga selalu mendapat WA dari lingkungan di wilayah sini, Pak Lurah ini bau asap, rumah saya banyak asap segala macam. Saya nggak tahu ini siapa yang bakar sampah sembarangan. Saya cek semuanya, tapi sampai ke PRW, PRT nggak ada Pak yang bakar sampah. Jadi di sini saya hanya sekedar mengingatkan, jangan kita bakar sampah. Jadi sampah itu sekarang memang harus dipilah, harus dipisahkan, biar nanti ada petugasnya yang ngangkat ya Pak. Terus juga terkait apa yang menjadi keluhan-keluhan di lingkungan, bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin saya sudah tayangkan di grup Thomas Toga Kelurahan Pasidung Selatan. Jadi kalau ada kejadian atau apapun yang bapak-bapak ibu itu memerlukan bantuan, silakan menghubungi call center 112. Insya Allah itu akan direspon dengan cepat, karena ini memang perintah Pak Wali Kota langsung. Apapun yang terjadi di masyarakat, Pak Lurah harus respon dan arahkan ke 112. Demikian ya Pak ya. Terus juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan program unggulan Wali Kota, dana 300 juta. Mungkin bapak-bapak belum tahu semua, ibu-ibu ya. Jadi tahun ini 2026 kita itu dana kegiatannya itu berbasis RW. Semua RW di Kota Depok itu mendapatkan 300 juta. Tapi di sini bapak-bapak jangan salah paham, karena ada juga ketua RW itu yang salah paham 300 juta itu dibagi rata sama RW. Jadi bukan dibagi rata bapak-bapak, ibu-ibu, tetap kita itu dengan dana 300 juta itu ada skala prioritas yang harus kita dahulukan. Semuanya itu disepakati oleh ketua RT, ketua RW. Kata Pak RT 1, Pak, ini saluran air saya mampet, cuman biayanya agak besar. Itu harus diutamakan dan harus disepakati oleh para RT yang lain. Ya, terus juga cuman memang mekanisme untuk dana 300 juta itu ada namanya yang 6 item itu kegiatan mandatori, kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh para RW. Sisanya baru itu yang ibarat kata dibagi-bagi, dicak-cak untuk kegiatan yang lain. Ya mudah-mudahan dengan program dana 300 juta ini, apa yang menjadi keluhan-keluhan di lingkungan bapak-bapak, ibu-ibu bisa teratasi. Dan juga kita di Cimanggis ini ada beberapa dewan yang mungkin barangkali yang membutuhkan kegiatan atau dana yang dananya tidak mencukupi dari dana RW, silakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghubungi anggota dewan berkoordinasi dengan LPM dan kelurahan agar bisa diakomodir lewat dana pokir. Ya mungkin saya juga tidak panjang lebar, tidak panjang kata. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan.
Namun sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, karena ada kegiatan lain, saya tidak bisa membersamai sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara pokok, yaitu tausiah oleh Ustaz Mujahid Nur Islami, SPDI. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para hujaj, yang kami hormati Bapak Lurah kita, Bapak Bapak Lurah Pasir Gunung Selatan, ya, dan Ibu, ya, kemarin udah ketemu ini, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah selalu ketemu Pak Lurah dan Ibu, ya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, wabil khusus para bapak-bapak purnawirawan, ya. Yang kami hormati juga Ketua DKM yang juga Ketua RW juga nih Pak, ya. Double nih pahalanya Pak, Masya Allah, ya. Tapi amanahnya berat juga, ya. Tapi kalau amanah mah insya Allah tempatnya surga, insya Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Serta yang kami hormati para ibu-ibu dan ibu-ibu hadroh nih, ya, Masya Allah, ya, semangat sekali tadi, ya, mukul ketimpringannya semangat, ya, ke pinggir ke tengah nyebur gitu, ya, ke pinggir ke tengah nyebur gitu, ya, subhanallah, ya. Yang mukul gendangnya itu, ya, yang itu bassnya itu, ya, ciputat ciledug gitu, ya, Masya Allah, semangat banget, ya. Alhamdulillah, ya, bisa pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sudah tahu nama saya, Bu? Belum tahu? Kan ada tulisannya nih. Ya. Udah kenal kalau Pak Lurah, ya. Nama saya Mujahid Nur Islami, SPDI. Tapi SPDI-nya itu bukan gelar, itu doa. Ya. SPDI itu semoga punya 2 istri. Ya. Enggak, gelar deh Bu, gelar, ya, gelar, ya, gelar, ntar saya diprotes sama ibu-ibu, ya, doa, ya, gelar Bu, ya. Jadi ya kalau SPDI semoga punya 2 istri, ntar naik lagi tuh MPDI, ya, moga punya 2 istri gitu, ya, ya, baik, ya, sama aja kayaknya, ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj dan juga Tarhib Ramadan. Jadi ada 2 acara sekaligus yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Isra dan Mi'raj, ya. Dalam kesempatan kali ini saya langsung saja membahas tentang Mi'rajnya Nabi. Mi'raj itu naik ke langit, ya. Masalah Isra dan Mi'raj ini Allah sendiri yang menceritakan kepada kita. Kenapa harus Allah? Supaya kita percaya.
Karena Isra dan Mi'raj ini kalau yang cerita manusia banyak yang nggak percaya, Pak. Ya, saya ngajar di sebuah SMA, guru fisika teman saya bilang, Pak Mujahid, kalau menurut fisika Isra dan Mi'raj itu tidak mungkin, ya. Tapi kalau kita bicara iman, apa aja mungkin, ya. Tapi kalau bicara fisika, nggak mungkin tuh bisa tembus sampai ke langit ketujuh. Tapi disinilah kenapa Allah yang menceritakan langsung tentang Isra dan Mi'raj supaya kita percaya. Ya. Allah menceritakannya dalam surat Al-Isra ayat pertama. Ya. Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Di sini Allah memuji dirinya sendiri dengan menyatakan subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maka kata-kata subhanallah itu boleh digunakan untuk pujian. Walaupun sebenarnya kalau kita memuji seseorang itu lebih tepat menggunakan masya Allah tabarakallah. Jadi supaya kita terhindar dari ain, terhindar dari buruknya pandangan mata, kalau kita memuji seseorang ucapkanlah masya Allah tabarakallah. Tapi Allah sendiri menggunakan subhanallah itu atau subhanalladzi sebagai pujian buat dirinya sendiri. Makanya di India, di Pakistan itu kalau memuji seseorang dengan menggunakan subhanallah. Dulu waktu saya di kampus dipanggilnya GGS, Bu. Ganteng-ganteng subhanallah. Begitu waktu di kampus dulu ya. Nah, sekarang pun dipanggilnya GGM ya. Ganteng-ganteng masya Allah ya. Nah, ini jadi Allah memuji dirinya sendiri tuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu. Kenapa Al-Aqsa itu disebut bumi yang diberkahi? Karena di Al-Aqsa atau di Palestina itulah banyak diturunkan para nabi. Baik nabi-nabi dari keturunan Bani Israel atau dari keturunan selain Bani Israel. Ya. Maka kemudian dengan kendaraan apa? Dengan kendaraan buruk. Buruk itu dari bahasa Arab barkun. Asli apa? Barkun itu artinya kilat. Ya. Nabi menyatakan begini, buruk itu seperti kuda yang putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah daripada kuda. Jadi Nabi bilang tuh, jadi buruk itu seperti kuda yang putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari kuda. Kenapa Nabi menyebutkan seperti itu? Karena kemudian banyak orang membuat imajinasi tentang buruk. Ada yang menggambarkan buruk itu kuda putih ada sayapnya. Padahal Nabi tidak pernah menggambarkan tentang sayap. Ada juga ada sayapnya terus ada tanduknya itu di jidatnya itu, ya. Apa namanya? Unicorn, ya. Padahal bukan seperti itu. Ya kayak kuda aja kata Nabi. Ya kayak kuda yang putih lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari kuda. Malah kalau di kampung saya dulu waktu saya masih kecil, ada Pak Haji kadang pulang dari Mekah bawa lukisan buruk, ya, badannya kuda, kepalanya perempuan cantik, ya, kepalanya perempuan cantik pakai mahkota, ada sayapnya kecil, kulitnya mulus kayak perempuan, ya. Kata Pak Hajinya, iki buruk leh, ya, tunggangannya Kanjeng Nabi leh katanya ya. Ternyata itu yang ngelukis orang-orang Yahudi, Bu. Yang ngelukis itu orang-orang Yahudi untuk menghina Nabi. Nolo Nabi kalian kerjaannya naikin wanita, begitu. Ya. Maka kalau ada lukisan buruk kayak gitu, tolong diturunin. Ya. Tolong diturunin. Itu sebenarnya dilukis oleh orang Yahudi dengan tujuan untuk menghina Nabi Muhammad. Ya Nabi bilang seperti kuda yang putih, ya, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari kuda. Nah, ketika Nabi Mi'raj ke langit,
Ya, mi'raj itu artinya tangga. Makanya dalam hadis disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Kalau kita mau mi'raj ya udah datang ke masjid salat berjamaah. Itu mi'raj kita, ya. Nah, karena tujuan dari Isra dan Mi'raj itu adalah memberikan perintah 5 waktu. Setelah Nabi mengalami kesedihan bertubi-tubi. Makanya Nabi itu kalau sedih sholat. Ya, Nabi kalau sedih sholat. Ibu-ibu kalau bapaknya sedih ke masjid sholat, tenang bu. Yang bahaya itu kalau bapaknya sedih ke diskotik, wah bahaya. Ya, nah ini. Maka ya berbahagialah kalau ada orang merasa sedih, merasa galau, kemudian dia menegakkan sholat walaupun hanya 2 rakaat. Sholat minta pertolongan kepada Allah. Maka ketika Nabi Mi'raj di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi, Adam itu tingginya 60 hasta. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 1 hasta itu segini nih. 1 meter kurang dikit. Ya. Nabi itu 60 hasta, Nabi Adam 60 hasta. Ada yang menyebutkan kalau hitungan kita sekitar 30 meter. Ya. Setinggi menara BTS, Bu, ya. Jadi Nabi Adam itu setinggi kira-kira 30 meter. Dan Ibunda Hawa itu lebih pendek sedikit. Kira-kira 29 meter. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan setinggi bapak kalian Adam dan setinggi ibunda kalian Hawa. Jadi di hari kiamat nanti nggak ada orang cebol, itu nggak ada. Ya, semuanya udah dibikin tinggi oleh Allah. Dan semuanya semampai. Tahu semampai? Tidak terlalu gembrot, nggak pula terlalu begeng. Ya, jadi semampai lah pokoknya. Ya, nah ini di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka bersepupu. Ya, mereka bersepupu. Dan usia mereka antara 30 tahunan kata Nabi. Kemudian di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah memberikan komentar. Nabi Yusuf itu Nabi yang diberikan ketampanan yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum atau sesudahnya. Dan ketampanan Nabi Yusuf itu kata Rasulullah, 2/3 penduduk dunia gantengnya ngumpul di Yusuf. Ya. Jadi gantengnya Nabi Yusuf itu 2/3 penduduk dunia gantengnya ngumpul di Yusuf. Ibu-ibu pernah lihat Nabi Yusuf? Coba lihat saya. Ya. Saya cuma nyuruh coba lihat saya, ya. Saya nggak bilang saya kayak Nabi Yusuf, ya. Saya nanya, pernah lihat Nabi Yusuf? Belum pernah katanya. Ya saya bilang coba lihat saya. Maksud saya kayak siapa gitu loh, ya. Saya nggak bilang saya kayak Nabi Yusuf, ya. Tapi kalau ibu-ibu lihat saya ganteng gitu, berarti matanya sehat, Bu, ya. Ya. 4 sehat 5 miliar gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu saking tampannya sampai ibu angkatnya aja tergoda. Sampai akhirnya ibu angkatnya Zulaiha, Jule ya. Ya, sampai ibu angkatnya itu lagi ngetren misalnya Jule ini ya. Julaiha itu sampai naksir banget sama Nabi Yusuf. Sampai mengajak untuk melakukan perbuatan mesum. Tapi Nabi Yusuf mengatakan lebih baik aku dipenjara daripada aku menuruti apa yang kau inginkan. Akhirnya Nabi Yusuf benar dipenjara. Ketika Nabi Yusuf dipenjara, emak-emak di kampung sana itu menggunjingkan Julaiha. Masa ibu angkat senang sama anak angkatnya? Wah rame tuh di grup-grup WA, ya. Dia wah rame aja. Julaiha sakit kayak denger itu. Iya kalian belum lihat Yusuf, Dipanggillah itu mak-mak sosialita itu. Ngumpul kalian di aula. Ngumpul semuanya di aula. Dikasih apel, dikasih pisau, ya. Akhirnya kata Julaiha, sekarang kupas pisau kalian.
kupas apel kalian. Dikupas. Ketika mereka ngupas apel, kata Juleha, sup, keluar sup. Yusuf suruh keluar sebentar dari penjara. Keluar sebentar, tunjukkan nama mereka. Maka begitu Nabi Yusuf keluar, itu bukan apel yang dikupas, tangannya. Mama itu ngupas tangannya, nggak berasa itu. Bahkan mereka mengatakan, hasya lillah, mahada basyarun, ya. Dia mengatakan, masya Allah, inilah bukan orang, ini malakun karim, ini malaikat, ya. Bengong aja ambil ngupas tangannya itu, ya. Akhirnya kata Juleha, mak, sadar, ya. Baru mereka sadar, udah berdarah semua. Kata Juleha, kalian baru lihat Yusuf 1 menit, kalian kupas tangan kalian. Saya tiap hari mana tahan, masih kalian menyalahkan saya, ya. Akhirnya mak gini, oh ya yang salah Yusuf, Juleha nggak salah. Itu mak berubah sekejap, ya. Yang tadinya menyalahkan Juleha langsung berubah sekejap, yang salah Yusuf, ya. Penjarain aja Yusuf. Juleha nggak salah, Yusuf terlalu ganteng, kan? Di penjara Nabi Yusuf 2 tahun. Hati-hati sama mama Pak, ya. Yang salah mereka, kita ini penjara Pak, ya. Bener, sen kiri belok kanan dia, ya. Pernah ada mama yang depan saya, dia sen kanan nih. Karena dia sen kanan, saya takut dia belok ini kan, kanan kan. Saya ambil kirinya, dia langsung belok kiri. Kena totol dikit sama motor saya. Marah-marah dia. Bapak gimana sih? Lah ibu ngasih sen kanan. Apa kata dia? Saya kasih sen kanan tuh biar bapak ke kanan. Kata dia begitu. Hah? Kata saya. Gimana bu? Saya kasih sen kanan biar bapak ke kanan. Kenapa bapak ke kiri? Katanya digituin saya. Ya udah deh bu, saya minta maaf deh bu. Saya ingat cerita Nabi Yusuf. Ya. Daripada nanti saya di penjara ya gara-gara sen kanan. Ya udah bu, ibu lewat aja deh ya. Lewat. Nah ini. Jadi hati-hati Pak. Perempuan tuh kadang ya, dia yang salah, kita yang dipenjara. Ya. Ya, katanya sih begitu ya. Makanya bapak-bapak kalau musim korban, kan yang dikorbankan rata-rata kambing jantan, Pak. Iya kan? Kambing jantan. Kalau kita nanya sama penjualnya, kenapa? Oh monggo Pak Lurah kayaknya mau izin dulu karena beliau ada kegiatan lain. Monggo dipersilakan Pak Lurah, hati-hati di jalan sama Ibu ya. Hati-hati monggo. Hati-hati di jalan. Monggo sehat-sehat Pak Lurah. Masya Allah barakallahu fikum. Monggo. Hati-hati Ibu. Nah, monggo diantarkan panitia. Ya, selamat jalan Bapak Lurah dan Ibu. Hati-hati di jalan. Monggo selamat sampai tujuan. Baik, lanjut Pak ya. Jadi di langit ketiga Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Ya, dengan Nabi Harun, yakni sepupunya Nabi Musa. Di langit keenam barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, barulah setelah itu Nabi diperintahkan untuk naik ke atasnya langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada namanya Sidratil Muntaha. Sidrat itu jembatan, Muntaha itu yang terakhir, yang paling atas. Jembatan yang paling atas. Nah, di atas jembatan yang paling atas itulah ada arasy Allah. Ya, ada arasy Allah. Tentang Isra dan Mi'raj ini, Allah sendiri yang menceritakan supaya kita percaya. Karena kalau dilogikakan nggak masuk akal. Manusia sekarang kadang nggak percaya, masa Muhammad bisa menembus ke langit. Tapi orang percaya di hutan Blora. Ibu tahu hutan Blora, Jawa Tengah? Itu ada rombongan bus yang nyangkut di tengah hutan. Depannya pohon, belakangnya pohon, kanan kiri pohon.
itu bus gak bisa kemana-mana. Padahal kata supir busnya, perasaan tadi kita lewat di jalan tol. Setelah itu kita lihat rest area, kita masuk ke dalam rest area. Begitu kita matikan mesin, buka pintu, hutan. Ya, dan mereka mengatakan kami dipindahkan oleh jin dari dimensi tol ke dalam hutan. Mereka percaya itu, jin bisa mindahin bus yang segede itu sama penumpangnya ke dalam hutan. Kita percaya jin bisa melakukan. Kok kita nggak percaya Allah bisa memindahkan Rasulullah dari dimensi dunia menuju dimensi akhirat? Buat Allah itu sangat gampang. Ibu-ibu dulu kalau kirim duit itu pakai wesel kan? Pakai wesel. Saya ingat saya waktu di pesantren kalau dikirimin duit pakai wesel. 14 hari baru nyampe. Kita udah bengek, wesel baru datang. Ya, weselnya 15.000 lagi zaman itu. Ya, kita udah ini ternyata baru datang. Itu zaman dulu. Tapi hari ini kita kirim duit, ya, hanya kurang dari 1 menit udah diambil sana di kampung. Ya, itu teknologi yang dibuat oleh manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah menerima perintah 5 waktu, barulah Nabi itu diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril untuk diperlihatkan kepada Rasulullah penglihatan surga dan neraka. Kata Nabi, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan, uritu bil jannah, diperlihatkan kepadaku surga. Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wal masakin. Aku lihat kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin dan orang-orang tertindas. Sementara orang-orang kaya tertahan 500 tahun kemudian. Jadi orang miskin sudah menikmati surga 500 tahun, orang kaya baru masuk. Ya. Kenapa? Karena orang kaya tertahan dengan hartanya tadi. Terlalu banyak yang ditanyakan. Ya, ini ibu-ibu nanti tanya nih, ibu-ibu punya jilbab berapa? Cuman 3 ya Allah. 3 apaan? 3 lemari. Oh, ditanya itu satu-satu. 3 lemari, ya. Tanya, itu yang bikin panjang, ya. Tapi bukan berarti orang kaya nggak ada yang masuk surga. Banyak yang masuk surga, banyak. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walamma uritu binar, ketika diperlihatkan kepadaku neraka, fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka ternyata kebanyakan wanita. Untung kita laki-laki, Pak. Ya, alhamdulillah gitu ya. Itu bukan berarti laki-laki nggak ada, laki-laki ada. Ya. Kemudian para sahabat itu bertanya, kenapa wanita banyak masuk ke dalam neraka? Ya. Maka ada seorang ustadz, namanya Ustadz Abu Ubaidah. Beliau membuat penelitian, kenapa wanita muslimah banyak mampir ke dalam neraka. Kekal sih enggak, cuman kan sehari di neraka itu seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Ternyata kata Ustadz Abu Ubaidah, selama kurang lebih 12 tahun beliau meneliti kenapa wanita muslimah banyak mampir ke neraka. Ternyata kata beliau ada 4 hal yang mendasar kenapa wanita muslimah banyak mampir ke neraka. Begitu pula laki-laki. Kenapa banyak laki-laki muslim yang kemudian banyak masuk ke dalam neraka? Ternyata ada 4 hal mendasar juga. Mau dibahas dulu yang laki-laki dulu apa yang perempuan? Kayaknya yang perempuan dulu Pak ya, ntar laki-laki kita panjangin, ntar kita gak sempat bahas gitu ya. Ya. Baik, kita bahas yang perempuan dulu Bu ya, baru nanti laki-laki Bu ya. Laki-laki tahun depannya aja ya, biar aman kita ya. Ya, jadi ada 4 hal mendasar kenapa wanita muslimah itu banyak masuk ke dalam neraka. Hal mendasar pertama, wanita banyak yang lalai dalam masalah datang bulannya, sehingga berpengaruh kepada sholat 5 waktunya. Ya, jadi wanita banyak lalai dalam masalah datang bulan.
Kan wanita itu ada siklus namanya datang bulan. Kalau laki-laki enggak. Nah, setiap mau datang bulan itu pasti ada sinyalnya. Jangankan datang bulan, mau pipis saja kita ada sinyal. Sehingga kita datang ke kamar mandi. Mau pup kita ada sinyal. Begitu pula datang bulan. Dan wanita biasanya tahu nih datang bulan nih. Bulan kemarin datang bulannya tanggal 4 misalnya. Berarti bulan ini kemungkinannya kalau nggak tanggal 3, tanggal 5. Atau tanggal 4 juga. Udah antara itu ancer-ancernya. Ya. Dan biasanya sinyal mulai ada. Badan pegel-pegel, otot pegel-pegel, ya, pusing, perut kadang kram, sakit, ya. Atau yang paling ringan itu gejalanya emosi tiba-tiba tinggi. Yang biasanya baik, suaminya negur, "Mah, baik mah, awah gelap." Boh, hati-hati tuh kalau udah gitu tuh, ya. Kayaknya udah mau datang bulan nih ya. Biasanya baik-baik, iya baik atau apa, tiba-tiba awah gelap, nanya-nanya lagi gitu ya. Nah ini udah mulai, sinyalnya ada. Nah ketika wanita mau datang bulan, dia tahu nih besok mau datang bulan. Nah besok begitu adzan subuh dicek ternyata belum datang bulan. Wajib sholat subuh enggak Bu? Wajib sholat subuh. Begitu jam 12 adzan duhur, Allahu Akbar, dicek belum datang bulan. Wajib sholat duhur enggak? Wajib. Tapi kebanyakan wanita nggak segera sholat duhur. Ntar aja nih nonton drama Korea dulu ya. Nonton Gujon Pyo dulu ya. Nonton itu ya. Antar aja dulu, masak dulu atau apa dan sebagainya. Begitu setengah 2 atau jam 2 dia pingin sholat. Begitu mau sholat ternyata udah datang bulan. Udah haram. Nggak boleh sholat. Bagaimana dengan sholat duhurnya tadi? Padahal dia tadi ada waktu itu 1,5 jam yang harusnya dia bisa sholat duhur, dia nggak lakukan. Nah itu yang tidak ada kodok dalam sholat sebenarnya. Kalau kodok apa sholat itu dikodok, ibu harus mengkodok sholat selama datang bulan tuh. Yang dikodok apa? Puasa doang kan? Sholat dikodok nggak selama ini? Enggak kan? Berarti tidak ada kodok dalam sholat. Yang ada kodok dalam puasa. Nah ibu tadi, duhur tadi harusnya sudah sholat ternyata dilalaikan. Itu dianggap lalai dalam sholatnya. Itu di awal datang bulan. Kemudian kata Nabi, sempurnakan dalam kitab Bulughul Maram disebutkan, sempurnakan datang bulan kalian 6 atau 7 hari. Setelah itu di hari ke-8 mandilah, sholatlah dan berpuasa Ramadanlah selama 23 hari atau selama 24 hari. Ini ancer-ancer yang diberikan oleh Nabi. Batas datang bulan itu antara 6 sampai 7 hari. Walaupun Ibunda Aisyah mengatakan begini. Setiap orang datang bulannya beda-beda. Bisa jadi 6 hari, bisa jadi 7 hari, bisa jadi 8 atau 9. Tapi yang jelas gak mungkin dong 20 hari. Karena ada yang sengaja 20 hari datang bulan. Ya, nah ini. Kata Nabi, mandilah di hari ke-8, sholatlah dan puasa Ramadanlah selama 24 hari atau 23 hari. Tapi kebanyakan wanita itu nggak mandi Pak. Ntar masih ngeflek, ntar masih ini sampai hari ke-10, sampai kadang hari ke-15. Ya, itu berapa sholat yang dia tinggalkan? Ya, setiap bulan. Selama setahun, selama seumur hidup, itu yang menyebabkan wanita dianggap lalai dalam masalah datang bulannya, sehingga ya dia bisa dianggap melalaikan sholat 5 waktu. Makanya bapak-bapak ini kalau istrinya datang bulan, setelah hari ke-7 ingetin, "Ma, ini hari ke-7. Cek lagi, kalau memang harus mandi sholat." Cuman istri kadang kalau diingetin mau ya begitu ya. Bukan masalah mau ya. Mau itu urusan mau ya.
Tapi tugas suami adalah mengingatkan agar dia cepat sholat. Itu intinya. Jadi yang pertama, banyak wanita lalai dalam masalah datang bulannya sehingga dia dianggap lalai terhadap sholatnya. Yang kedua, kenapa wanita banyak nyangkut di neraka? Ketika Nabi mengatakan walammal tafattu ilan nar, ketika aku melihat kepada neraka, kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Yuksirna asir, ya, takfurnal asir. Mereka itu kurang berterima kasih kepada suaminya. Ya. Jadi mereka kurang berterima kasih kepada suami, kata Nabi. Sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah nggak berterima kasihnya? Begini kata Nabi, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu bertahun-tahun, terus kau salah sehari, langsung istrimu bilang, ma fa'alta li khairun qattun. Memang kamu selama ini nggak pernah berbuat baik sama saya. Itu langsung. Suami pulang terlambat, suami pulang ini atau lupa ngabarin atau apa, langsung. Memang selama ini kamu bohong. Memang selama ini kamu nggak pernah berbuat baik sama saya. Memang selama ini, itu. Apalagi kalau hari ulang tahunnya, suami lupa nggak ngasih hadiah, habis duitnya di dia semua gitu kan. Ya, lupa nggak ngasih hadiah, ya. Langsung ngomong, lupa ya. Nggak ngasih apa-apa. Emang selama ini kamu ngasih apa? Ya, begitu kadang. Suaminya bilang ngasih apa? Tuh anak 15. Ya. Anak 15. Ya. Itu kadang dilalaikan itu ya. Jadi menghilangkan kebaikan suami itu bisa menyebabkan wanita mampir ke neraka kalau suaminya nggak ridho. Sudah berbuat baik banyak, diilang-ilangin, hati-hati, ya, nggak boleh. Ya. Berapapun yang diberikan oleh suami terima. Ini kadang nggak berterima kasih, ya. Suami udah kerja, mohon maaf nih, ada suami misalnya nari ojek atau apa misalnya ya, seharian dia datang kepada istrinya, mah, cuma dapat 20.000 mah, bisa nggak 20.000 ini buat pecel lele? Oh dia giniin, 20.000 buat pecel lele lu itu dipecel, begitu dia, ya. Wah, suaminya kabur lagi daripada dipecel kata dia, ya. Nah, ini jadi jangan menghilang-hilangkan kebaikan suami, ya. Harusnya ya terima kasih kurang banyak, begitu harusnya, ya. Ya, jadi pokoknya apapun yang diberikan oleh suami terima, disyukuri, ya. Kenapa? Di antara yang menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka kata Nabi, ya, adalah wanita kurang berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suami. Tapi itu bukan wanita di sini, Pak. Kalau di sini mah sama saja, ya. Oh enggak ya. Kalau di sini insya Allah nggak ada bedanya, ya. Jadi intinya pandai-pandai berterima kasih sama suami. Kemudian berikutnya, kenapa wanita banyak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan, aku melihat ada beberapa wanita kakinya diikat di atas, kemudian kepalanya di bawah, dan rambutnya terjuntai ke bawah. Kemudian rambutnya itu dilahap oleh api neraka. Maka aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, hunna nisaun min ummatika la yasturna auratuhunna. Mereka adalah wanita-wanita dari kalangan umatmu yang tidak menutup aurat mereka. Ya, tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat. Tapi alhamdulillah nih ibu-ibu di sini nih, alhamdulillah pakai jilbab semua tuh. Ya, alhamdulillah aman lah di sini, aman. Di sini nggak tahu kalau di depan rumah ya. Jadi di sini nih aman nih ya. Di sini pakai jilbab semua aman. Nah, jadi banyak para wanita itu nggak menutup aurat, membiarkan rambutnya terbuka. Sekarang saya nanya dulu sama bapak-bapak, nggak sama ibu-ibu. Kalau sama ibu-ibu pasti jawabannya bagus-bagus deh ya. Bapak-bapak dulu.
Pak, saya nanya nih sama bapak-bapak. Rambut wanita itu ada nilai seksinya nggak, Pak? Nilai seksi itu nilai yang membuat kita tertarik sama itu wanita. Ada. Wah, bapak-bapak Bu bilang, Bu, rambut wanita itu ada nilai seksinya. Ada, Pak ya? Ada, mantap lah. Sekarang pertanyaan kedua. Nilai seksinya banyak atau sedikit, Pak? Banyak atau sedikit? Rambut itu, rambut. Banyak atau sedikit? Bapak-bapak nggak bisa jawab, Bu. Ya. Ya. Emang bapak nggak pernah megang rambut istrinya, Pak? Jadi banyak atau sedikit nilai seksinya? Bapak-bapak absen nih ya. Abstain ya. Sekarang saya nanya ibu-ibu. Bu, rambut wanita itu ada nilai seksinya nggak, Bu? Ada. Banyak yang jawab, Pak. Ada gitu ya. Nah, sekarang saya nanya, nilai seksi rambut wanita banyak apa sedikit? Banyak. Banyak, Pak. Banyak. Sekarang kita buktikan. Ada wanita nih, dari belakang rambutnya kayak rambut sanslik ya. Kayak rambut sanslik, kayak rambut biuri gitu kan. Kayak wah, rambutnya bagus banget. Hitam ngandan-ngandan kena angin gitu. Begitu noleh, mukanya mak lampir. Kira-kira tertarik nggak, Pak? Rambutnya bagus, tapi rambutnya bagus, rambut sanslik gitu ya. Tapi begitu noleh, mukanya mak lampir. Ya. Tertarik nggak, Pak? Enggak, kata bapak-bapak enggak. Berarti rambut wanita itu punya nilai seksi, tapi nilai seksinya sedikit, nggak banyak. Ya, nilai seksinya sedikit. Nah, rambut saja, rambut wanita saja, yang nilai seksinya itu sedikit, wajib ditutup. Apalagi tempat-tempat lain yang nilai seksinya banyak. Wajib lagi itu ditutup. Hari ini kita miris di media-media sosial. Ya, bukan cuma rambut yang ditampakkan, apalagi kalau TikTok live atau apa dan sebagainya. Semuanya kayak mau diperlihatkan, ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu bersyukurlah yang menutup aurat. Jadi rambut saja yang nilai seksinya sedikit wajib ditutup, apalagi tempat-tempat lain yang nilai seksinya banyak, seperti Sekwilda, sekitar wilayah dada, ya, bupati, buka paha tinggi, ya, itu banyak terjadi hari ini, ya, di mana aja, ya, maka hati-hati, tutup aurat. Kemudian yang terakhir, ya, kenapa wanita banyak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, aku melihat banyak wanita itu masuk ke dalam neraka karena mereka banyak mengumpat. Mengumpat itu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, apalagi kalau mereka lagi marah. Kalau marah, semua penghuni kebun binatang keluar, ya, dari mulai badak, gajah, semua keluar itu, ya. Nah ini. Terus kata Nabi, wanita itu kalau lagi marah, mohon maaf ini contoh doang nih, suka ngomong begini, mampus lu, itu, ya, mampus lu. Walaupun ada bahasa yang lebih sadis lagi dari itu ada, ya. Itulah kata Nabi yang banyak menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka. Maka ketika Nabi mau berangkat sholat Idul Fitri, Nabi ketemu dengan serombongan ibu-ibu di pinggir jalan. Maka Nabi mengisyaratkan dengan tangannya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mereka menjawab, waalaikumsalam. Nabi berhenti sejenak. Kata Nabi, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Inni ra'aitukunna aksara min ahlin nar. Kata Nabi, wahai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah. Karena aku melihat kalian banyak menghuni neraka. Sehingga mereka kemudian banyak bersedekah untuk menebus dirinya dari api neraka. Jadi ada 4 sebab kenapa wanita banyak masuk ke dalam neraka. Pertama, mereka lalai dalam masalah datang bulan, kemudian kurang berterima kasih kepada suami, tidak menutup aurat, dan
sering mengeluarkan kata-kata umpatan. Kadang berantem sama suaminya aja diginiin suaminya, Pak. Monyet lu, digituin kadang, ya. Ada yang digituin, ada ya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan ya. Ada suaminya digituin, ya. Nah ini, jadi jangan ya. Kemudian kata Nabi, aku juga melihat laki-laki ada di neraka. Ya. Ternyata ada 4 sebab juga yang menyebabkan laki-laki ada di neraka. Ya. Yang pertama, ya, laki-laki bisa masuk neraka kalau dia kurang perhatian kepada ibu kandungnya. Apalagi kalau ibu kandungnya sudah menjadi janda. Ya. Banyak anak laki-laki yang kurang memperhatikan ibu kandungnya, kesejahteraan ibu kandungnya, apalagi setelah ayahnya meninggal dunia. Ingat, walaupun kita sudah menikah, tetap surga kita berada di bawah tapak kaki ibu kita. Kalau seorang perempuan sudah menikah, maka kata Nabi, suamimu adalah surga dan nerakamu. Ya. Makanya baktinya seorang istri kepada suami, tapi baktinya seorang suami kepada ibu kandungnya. Ya. Maka disinilah pentingnya seorang suami harus bicara dengan istrinya. Ya, wahai istriku, ibu saya masih hidup dan ibu saya menjanda. Maka di antara kewajiban saya adalah memperhatikan kesejahteraan ibu kandung saya. Itu dibicarakan dengan istri. Supaya apa? Tidak salah paham. Karena nanti istri itu suka cemburu juga sama ibu mertua kadang. Ya, kadang suaminya malah dikasih pilihan, lu pilih gue atau mak lu, begitu. Ya, tapi bukan ibu-ibu di sini ya. Ini ibu-ibu yang kayak gitu, itu ngajinya cuma sampai pintu gerbang doang. Ya, kan ada itu. Ketika kita mau berbakti kepada ibu kandung kita, dia mengatakan pilih saya atau pilih ibu. Ya, menurut para ulama, jika istrimu tenggelam dan ibumu tenggelam, selamatkan ibumu terlebih dahulu, baru istrimu. Karena kalau kau menyelamatkan, kalau kau kehilangan ibumu, tak ada satu wanita pun di dunia yang bisa menggantikan posisi ibumu. Tapi kalau kehilangan istri, ya itulah ya. Tapi kalau bisa selamatin dua-duanya ya. Jangan ibu dulu terus biarin jangan ya. Jadi ya, laki-laki bisa masuk ke dalam neraka karena lalai terhadap ibu kandungnya. Ya. Yang kedua, seorang laki-laki bisa masuk ke dalam neraka karena dolim kepada istrinya. Ya, kan ada suami yang istrinya siang hari dipukulin kayak budak, malam ditidurin. Itu suami laknat. Ya, tidak boleh seorang suami itu dolim kepada istri, termasuk menahan-nahan hak belanjanya. Ya, kan ada suami kalau lagi ribut sama istri, tahan-tahan tuh gajinya, biarin lu, lapar lu gitu, gak boleh. Ya, walaupun kita sedang berantem ribut, kalau waktunya ngasih gaji, kasih gaji. Ya, tapi Pak, gaji itu jangan dikasih semua ke istri. Iya, benar. Ya, kata Al-Quran itu, kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi istri? Karena laki-laki memberikan sebagian hartanya kepada istri. Sebagian, bukan semuanya. Karena kalau semuanya suka berat Pak. Semuanya ini ya, semuanya. Terus motor kita bannya udah tipis nih. Mah, ban motor udah tipis mah, tunggu dulu ATM gak ketemu, begitu. Tapi begitu ke mall, ketemu langsung tuh. Ke mall makan-makan tuh langsung ketemu. Ntar kita nanyain, mah ban motor tipis tuh mah. Ntar dulu hilang lagi ATM, begitu ya. Sampai kita jatuh dari motor, baru ATM tuh depan mata kita ya. Tapi nggak semua ibu-ibu begitu ya. Kalau supaya kita tidak dolim kepada istri kita, Nabi memberikan isyarat
bagilah penghasilan kalian itu menjadi 3 bagian. Bagilah penghasilan kalian menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk urusan makan dan minum, sepertiga untuk ditabung atau untuk modal. Nah, yang makan dan minum dan modal ini dikelola oleh istri. Yang sepertiga lagi untuk berinfak dan bayar hutang. Ini dikelola oleh suami. Ya. Jadi suami itu mengelola yang sepertiganya. Misal kalau kita punya uang 9 juta, maka yang 6 juta itu pegang istri. Untuk urusan makan, minum, untuk urusan ditabung, untuk urusan modal, itu. Nah, yang 3 juta itu suami yang pegang. Untuk urusan bayar hutang dan bersedekah, berinfak di jalan Allah. Ya. Karena kalau semuanya ke istri itu 9 juta, ya kayak tadi. Nunggu kita terpleset dulu dari motor. Ya. Ini. Jadi yang 3 juta itu suami yang kelola. Ya. Tapi biasanya 3 juta dipegang suami, dicurigain, Pak. Lu mau kawin lagi ya? Begitu. Ya nggak cukup 3 juta kawin lagi. Ya. Nah, kecuali kawin sama yang kaya raya gitu sekalian ya. Nah, ini. Jadi ya apa ya? Bagilah penghasilan menjadi 3 bagian. Sehingga apa? Kalaupun kita ribut dengan istri, hak 2/3-nya itu tetap kita berikan. Walaupun kita sedang tidak bicara, walaupun kita sedang gak ingin tegur sapa, mah ini 2/3-nya kamu kelola, 1/3-nya aku kelola. Utang apa aja sebutkan, ya. No, ada belanjaan tuh Shopee apa itu Lazada semua, wah habis sudah, ya. Nah ini, jadi 1/3 itu dikelola oleh suami untuk bersedekah dan berinfak, ya. Untuk bersedekah dan bayar hutang. Kemudian berikutnya, kenapa laki-laki banyak masuk ke dalam neraka? Banyak laki-laki yang membiarkan anak perempuannya tidak menggunakan jilbab dan tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Seorang bapak yang membiarkan anak perempuannya gak sholat, gak belajar agama, tidak menutup aurat, bapak itu bisa nyangkut nanti. Naudzubillahi min dzalik. Maka tugas kita kepada anak-anak kita, katakan, "Nak, bapak itu sayang sama kamu." Ya. Bapak itu nggak ingin kamu masuk ke dalam neraka. Begitu pula bapak juga nggak ingin masuk neraka. Sholat, tutup auratmu. Bapak-bapak ada yang membiarkan anaknya dibawa sama laki-laki lain. Pak, saya bawa jalan-jalannya ke Bandung 3 hari, bawa aja, bawa ya. Ada yang begitu ya. Tapi kan ada juga nggak boleh. Kalau mau akad dulu, begitu ya. Jadi bapak yang membiarkan anak perempuannya tidak belajar agama, tidak sholat, tidak menutup aurat, itu bisa menyusuri jalan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan laki-laki yang menyusuri ke neraka adalah laki-laki yang tidak memperhatikan saudari kandungnya setelah orang tuanya wafat. Jadi laki-laki yang tidak memperhatikan saudari kandungnya setelah bapak ibunya wafat atau setelah bapaknya wafat, nanti bisa menyusuri ke jalan neraka. Maka kenapa laki-laki itu warisannya banyak, tapi tanggung jawabnya banyak? Karena dia harus berbagi dengan anak istrinya, dan dia harus berbagi pula dengan ibu kandungnya, dengan saudari kandungnya juga. Ya, maka itu perlu dibicarakan. Ya, kalau saudari kandung kita, mohon maaf, miskin misalnya, atau di bawah garis kemiskinan, kita bicara dengan istri. Mas, sebagian harta ini kita infakkan kepada saudari saya dan sebagainya. Biar enak bicaranya. Ya, jadi inilah ya beberapa orang yang menyusuri jalan neraka yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian masuk pada tarhib Ramadan. Tarhib itu berasal dari kata marhaban. Ucapan selamat datang. Kita diwajibkan dalam bulan Ramadan untuk berpuasa. Tapi tidak semua orang boleh berpuasa. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa orang yang boleh tidak puasa. Ada 7 orang yang boleh tidak puasa. Yang 3 dia mengganti di hari lain,
atau di bulan lain. Sedangkan yang 4, dia tidak perlu mengganti puasa, cukup membayar fidyah. Ya, yang 4 cukup bayar fidyah, yang 3 mengganti di hari lain. Yang mengganti di hari lain yang 3 ini, pertama, wanita yang datang bulan. Jadi lagi berpuasa, tiba-tiba datang bulan, udah batal puasanya. Tapi Ustaz, sayang Ustaz, ini maghrib 5 menit lagi, nggak usah diempet-empet, ya. Udah batal, walaupun maghrib kurang 5 menit, tetap batal, ya. Terus bayarnya 5 menit Ustaz, ya sehari dong, ya. Bayarnya tetap sehari, ya. Jangan bayar 5 menit. Perasaan kemarin 5 menit deh, enggak, tetap bayar sehari, ya. Jadi kata Nabi tadi sudah disebutkan, hitunglah masa datang bulan kalian 6 atau 7 hari. Di hari ke-8 mandilah, sholatlah, dan berpuasa Ramadanlah. Jika setelah mandi keluar cairan kecoklatan atau kekuningan, itu bukan darah haid. Cukup kalian cebok dan berwudu, lanjutkan sholat kalian, lanjutkan puasa kalian. Ya, nah ini jadi wanita haid dia mengganti di hari lain. Dalam hadis tentang bulan Sya'ban, Ibunda Aisyah mengatakan begini, kana alayya dainun fisyam, aku mempunyai hutang puasa Ramadan, maka aku membayarnya di bulan Sya'ban bersamaan dengan puasa sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bulan Sya'ban ini banyak berpuasa sunnah. Jadi Nabi puasa sunnah, Ibunda Aisyah membayar puasa Ramadannya, ya. Jadi wanita haid dia mengganti di hari lain atau bulan lain. Yang kedua, musafir. Orang yang musafir dia boleh membatalkan puasanya atau tetap melanjutkan puasanya. Pilihan, mau dilanjut silakan, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau dibatalkan dia ganti di hari lain. Tapi beneran musafir loh ya, nggak boleh dibuat-buat. Ya misalnya Pak Dokter sama teman-temannya nih, yuk kita jalan-jalan ke Bandung yuk biar bisa batal. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Memang ada kegiatan. Oh saya harus ada kegiatan di Bandung. Saya ada kegiatan, saya harus datang ke Bandung. Maka mau dibatalkan atau tidak itu pilihan kita. Ya. Berapa jarak musafir? Kalau menurut Imam Syafi'i 83 kilo. Ya hampir ke Bandung lah. Kemudian kalau menurut imam yang lain 124 kilo. Kalau menurut Imam Malik itu perjalanan 1 hari. Tapi kalau menurut Nabi jarak musafir itu cuman salah satu amyal. Cuman 3 mil. 1 milnya itu 2 kilometer. 2 kilometer kali 3 berarti 6 kilometer. Dari sini ke Pasar Rebo, zaman dulu. Dari sini ke Pasar Rebo zaman dulu itu sudah dianggap musafir. Kenapa? Karena zaman dulu dari sini ke Pasar Rebo itu jalan kaki di tengah-tengah padang pasir, panas, menyengat dan sebagainya. Tapi kalau sekarang dari sini ke Pasar Rebo naik motor kosong 15 menit, masa ya mau dibatalin? Ya. Tapi menurut Imam Ibnul Jauzi begini, masalah musafir itu bukan masalah jarak, tapi masalah berat atau tidaknya dalam perjalanan. Walaupun 6 kilometer, tapi kalau berat bikin kita pingsan, ya kan suka ada itu ibu-ibu, mohon maaf Pak ya, ibu-ibu yang suka jualan apa itu, ada tampah, ada sapu, ada yang dipanggul itu, jalan tuh dari sini ke Pasar Rebo, kemudian pingsan atau nggak kuat tuh, boleh batalin puasanya. Ya. Tapi kalau dari sini ke Pasar Rebo naik Alphard ya jangan. Ya, kata Ustaz Mujahid musafir jangan ya. Nah ini, kalau menurut Imam Ibnul Jauzi masalahnya adalah berat atau tidaknya dalam perjalanan. Maka musafir boleh membatalkan puasa, mengganti di hari lain. Berikutnya, yang mengganti di hari lain orang yang sakit biasa. Kita lagi puasa tiba-tiba mual, masuk angin atau buang-buang air, udah batalin minum obat, istirahat, ganti di hari lain. Ya, jangan maksain. Mohon maaf Pak, ini pernah kejadian. Ada yang buang-buang air nih, jam 2 siang.
Udah dibilang, kamu batalkan minum obat, makan. Oh enggak sayang, udah jam 2, ntar lagi maghrib gitu. Udah buang-buang air terus, sampai akhirnya jam 4 meninggal. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan memaksakan kalau memang sakit. Batalkan, ganti di hari lain. Ini 3 orang ganti di hari lain. Kemudian ada 4 orang yang dia bayar fidyah. Tidak perlu mengganti di hari lain. Yang pertama, wanita hamil dan wanita menyusui. Wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah dan tidak perlu mengganti di hari lain. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan oleh Nafi. Ya, semuanya mengatakan cukup kalian bayar fidyah dan tidak perlu mengganti di hari lain. Wanita hamil dan menyusui. Cuman kalau di Indonesia sebagian guru-guru kita itu mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, mengatakan begini, kalau wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap anaknya saja, tapi dia tidak khawatir terhadap dirinya karena merasa kuat, maka dia wajib bayar fidyah, wajib pula mengganti di hari lain. Ya, jadi berat, bayar fidyah juga, ganti juga di hari lain. Terus gantinya kapan? Tahun ini hamil, tahun berikutnya masih nyusuin, tahun berikutnya masih nyusuin, tahun berikutnya hamil lagi. Lo terus bayarnya kapan? Ya, 15 kali lagi ya. Nah ini, jadi dengan fidyah itu udah selesai. Ya, wanita hamil dan menyusui. Ada 4 hadis yang membicarakan wanita hamil cukup bayar fidyah dan tidak perlu mengganti di hari lain. Kemudian yang kedua, orang yang tua renta. Dia boleh bayar fidyah dan tidak perlu mengganti di hari lain. Berapa usia tua renta? Antara 70 tahun ke atas. Kalau di sini kayaknya masih muda-muda semua nih kayaknya ya. 35 tahun ke atas ya. Nah ini. Jadi 70 tahun ke atas itu kategorinya tua renta. Seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Usianya 93 tahun. Anas itu kalau bayar fidyah setelah Lebaran. Dia mengatakan dia kumpulkan 30 orang fakir miskin. Datanglah kalian ke rumahku, makan siang sampai kenyang. Itu adalah fidyah saya. Jadi fidyah itu kalau mau sekali bayar, panggil 30 orang. Sekali makan sampai kenyang. Itu 30 hari. Ya, sesungguhnya aku sudah 20 tahun lebih tidak puasa Ramadan. Itu kata Anas bin Malik. Tapi Ustadz, ada orang usia 75 tahun masih kuat puasa. Oh monggo silakan. Tapi kalau lagi puasa tiba-tiba sakit, tiba-tiba buang-buang air, nah yang sakit dan buang air itu cukup diganti dengan fidyah. Ya. Nah ini. Jadi orang tua renta. Yang ketiga, orang yang sakit menahun. Dia boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Kan ada orang yang kena mah kronis Pak ya. Tiap 4 jam sekali dia harus makan. Tiap 5 jam sekali dia harus minum obat. Ini boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Dan yang terakhir yang bayar fidyah adalah orang yang pekerja berat. Pekerja berat. Seperti penambang belerang di Kawah Ijen. Oh, itu tiap hari seperti itu. Atau kuli bangunan. Atau mungkin kuli panggul di Priok ya. Tiap hari begitu. Tidak ada waktu istirahat misalnya. Maka dia cukup bayar fidyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita nanti bisa menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.